Pada masa silam, ketika Pulau Bali masih dinaungi oleh bayangan kerajaan-kerajaan besar, di mana dupa tak pernah padam di halaman pura dan gong selalu berdentum kala bulan purnama tiba, hidup sekelompok penjaga keseimbangan alam yang disebut pamangku wariga. Mereka bukan pedanda biasa. Di tangan mereka, rahasia ilmu tua tersimpan, mantra kuno yang dapat menenangkan roh gentayangan, menaklukkan leak, dan menyeimbangkan kekuatan skala yang tampak dan niskala yang tak kasat mata. Namun seiring waktu, ilmu itu mulai dilupakan. Sebagian menggunakannya untuk kebaikan, sebagian lagi terjerat oleh hawa tamak dan dendam, menjadikannya jalan menuju kegelapan. Dari persimpangan itulah muncul dua garis keturunan, wariga putih, penjaga kesucian, dan wariga hitam, pemuja bayangan. Di tengah pusaran itu, berdirilah satu keluarga di desa Giri Niskala, keluarga Jero Gede Merta, keturunan terakhir wariga putih. Sang tetua Jero Gede Merta mengajarkan cucunya Wira bahwa setiap kekuatan memiliki dua sisi, terang dan gelap, dan siapapun yang menguasainya tanpa kebijaksanaan akan ditelan oleh kekuatan itu sendiri. Namun dunia Niskala tak pernah damai. Dari lembah gelap Gunung Payung, bangkitlah Layangga, pemimpin para leak Teben Peteng, makhluk yang haus akan darah manusia dan ingin menguasai seluruh tanah Bali. Ketika kekuatan wariga hitam mulai menebar malapetaka, Wira harus memilih, menolak warisan leluhurnya atau menerima kutuk darah itu demi menyelamatkan desanya. Dalam nyala dupa dan temaram bulan purnama, pertarungan antara Dharma dan Adharma pun dimulai. Bukan sekedar perebutan kuasa, tapi juga perjalanan batin menuju pemahaman sejati, bahwa terang dan gelap bukan untuk saling memusnahkan, melainkan untuk menjaga keseimbangan alam semesta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, selamat datang di channel kami. Terima kasih telah meluangkan waktu berkunjung dan menyimak cerita kami. Semoga kalian selalu sehat, diberi rezeki yang lancar, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Bagi yang belum, ayo dong subscribe dulu. Satu subscribe dari kalian sangat berarti untuk perkembangan channel ini. Sebutkan di kolom komentar dari daerah mana kalian nyimak cerita ini. Yuk kita lanjut ke ceritanya. Bayangan di Pura Dalem. Pada masa pemerintahan Raja Wanasakti, di sebuah desa sunyi di lereng Bukit Sidemen, hiduplah seorang pemuda berusia 17 tahun bernama Wira. Ia anak dari Ida Pasek Ardana, seorang pekerja di kebun kelapa kerajaan, dan cucu dari Jero Gede Merta, seorang dukun tua yang dikenal masyarakat sebagai penyembuh sakti. Namun di balik ketenangan keluarga itu tersimpan rahasia besar. Mereka adalah Pangiwa, pemilik ilmu hitam kuno. Meski kekuatan mereka bersumber dari kegelapan, keluarga ini hanya menggunakannya untuk menyembuhkan orang sakit, melindungi desa, dan menolak serangan leak hitam. Mereka dikenal di kalangan Niskala sebagai Pangiwa Putih, seimbang antara dua dunia. "Bapa," ujar Ardana suatu hari, "aku rasa dukun tua di ujung desa mulai curiga pada kita." "Kalau begitu, biar aku saja yang menemuinya," jawab Jero Gede Merta tenang. "Berhati-hatilah Bapak, ia mungkin dukun penengen. Mereka tak segan menyerang kalau mengira kita jahat." "Tenang saja nak, seorang penengen sejati tak akan menyerang tanpa alasan." Sementara Ardana melanjutkan pengobatannya di balai tengah rumah, sang ayah berjalan perlahan menemui tamunya di luar. Keduanya berbincang lama di pekarangan sunyi, diselimuti asap dupa. Ardana terus mencuri pandang, khawatir pertemuan itu berubah jadi bentrok. Namun setelah beberapa saat, sang tamu pamit dengan hormat. "Namanya Jero Mangku Surya," kata Jero Gede Merta setelah kembali. "Ia dari desa seberang. Ia datang untuk memastikan bahwa kita bukan pemuja buta kala. Kini ia tahu niat kita suci." Ardana menghela nafas lega, tapi wajahnya tetap muram. "Bapak, aku takut Wira akan menolak jalan kita. Ia ingin hidup normal."
Sang ayah menatapnya dalam. "Nak, darah ini sudah menjadi takdir kita. Ilmu Pangiwa tidak bisa dihapus. Ia akan bangkit, entah disukai atau tidak. Tapi bagaimana kalau ia terjerumus menjadi leak jahat? Wira akan memilih jalannya sendiri. Kita hanya menuntun. Ingat, bahkan kegelapan bisa tunduk pada cahaya kalau hati pemiliknya bersih." Ritual di malam gelap. Malam itu hanya satu pelita menyala di balai dangin. Wira belajar aksara kuno dengan serius. Ayahnya memandang dengan rasa iba. Namun tiba-tiba bau amis memenuhi udara, tanda bahaya dari dunia tak kasat mata. Ardana segera berdiri, menggenggam keris pusaka, sementara Jero Gede menyiapkan rerajahan kain hitam, tengkorak kambing hitam, dan lilin dupa di tengah balai. Ia mulai mabebali, merapal doa niskala dalam bahasa tua, sementara Ardana mengetuk-ngetukkan keris ke dinding rumah, tanda memanggil penjaga gaib. Dari luar terdengar lenguhan babi hutan, disusul suara tawa lirih, tanda kedatangan leak berbentuk babi celeng. Wira menutup pintu kamarnya, gemetar mendengar derap kaki makhluk-makhluk itu. Dari luar, suara keris beradu, sayatan dan jeritan samar terdengar. Beberapa saat kemudian, semuanya sunyi. Bau amis menghilang, diganti wangi dupa dan arak tuak. Asal-usul ilmu Pangiwa putih. Seperti biasa, selepas pertempuran, ayah dan kakek duduk di balai, meneguk tuak sambil berbicara tenang. Wira menghampiri, wajahnya masih pucat. "Jero Gede," tanyanya pada sang kakek. "Kita sama-sama punya ilmu dari sisi kiri, tapi kenapa para leak menyerang kita?" Jero Gede tersenyum bijak. "Karena kita berbeda, Nak. Walau sama-sama lahir dari kegelapan, kita memilih menjadi cahaya di dalamnya." "Jero Gede," tanya Wira lagi, "sejak kapan keluarga kita menjadi Pangiwa putih?" "Dari zaman leluhurku, Ida Made Jelantik," jawab sang kakek pelan. Ia dulu seorang leak, namun tersadar setelah melihat banyak orang tak berdosa mati. Lalu ia bertemu seorang penengan suci yang menuntunnya menuju keseimbangan. "Lalu kenapa kita tak belajar penuh ilmu penengan saja, Jero?" "Karena darah kita sudah terikat pada sisi gelap. Kalau kita memaksakan jalan kanan sepenuhnya, kita bisa kehilangan kewarasan, bahkan nyawa." Ardana menimpali. "Tapi aku percaya, kalau ada pedanda suci yang mau memberkati kita, kutukan ini bisa lenyap." Jero Gede menatap langit. "Kalau orang suci itu ada, mestinya dia sudah datang sejak lama. Tapi ingatlah, Nak, bahkan yang terlahir dalam kegelapan masih bisa memilih untuk berbuat terang." Wira tersenyum samar. "Kalau begitu, lebih baik kita gunakan ilmu kita untuk kebaikan, bukan kehancuran." Perjanjian di bawah cahaya purnama. Sore itu, ketika matahari mulai tenggelam di balik bukit Sidemen, Jero Gede Merta tampak sedang memotong ranting-ranting kering di halaman belakang rumah. Di kejauhan, matanya menangkap 3 sosok pria berjalan perlahan melewati jalan setapak menuju hutan bambu. Awalnya ia tak menghiraukan, namun semakin lama langkah mereka terasa aneh, tidak menjejak tanah, seolah melayang di antara kabut senja. Darah tua sang dukun berdesir. Ia mundur perlahan ke belakang rumah dan bersandar di dinding kayu. Jantungnya berdetak keras. Perlahan ia mengintip melalui celah papan dan matanya membulat ngeri. Yang datang bukan manusia. Itu adalah 3 leak teben peteng, makhluk dari kasta tertinggi dunia niskala, penguasa darah dan bayangan. Sudah puluhan tahun Jero Gede tidak melihat wujud mereka sejak perang niskala terakhir. Meski dirinya memiliki kekuatan warisan Pangiwa putih, rasa takut bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk Ardana dan Wira, anak dan cucunya. Leak teben peteng tidak pernah datang tanpa tujuan. Mereka bukan sekedar lewat, mereka datang untuk menebar malapetaka. "Sial," bisiknya dalam hati. "Mereka pasti mencium keberadaan kami.
Ia tahu bahwa sesama Pangiwa dan Leak saling mengenali dari jarak jauh, seperti dua nyala dupa di malam sunyi. Dan bila Leak Teben Peteng datang, berarti akan ada penggabungan kekuatan. Dua sisi yang berbeda, namun dengan niat yang tidak sama. Pangiwa Putih memilih keseimbangan, sedangkan Leak Teben Peteng hanya menghendaki kegelapan. Jero Gede hampir merangkak saat berusaha memastikan bahwa mereka sudah menjauh. Setelah yakin keadaan agak tenang, ia segera masuk ke dalam rumah membangunkan Ardana yang tengah beristirahat. "Nak, aku melihat Leak Teben Peteng," katanya dengan suara serak. "Leak Teben Peteng? Itu mustahil. Mereka tak muncul di dunia manusia tanpa alasan besar. Mereka mencarimu, Nak, mungkin juga cucuku. Lantas apa yang harus kita lakukan sekarang, Bapak? Mereka pasti mencium darah Pangiwa di tubuh kita. Tenang dulu, kita pastikan apakah mereka sekedar lewat atau berniat membuat sarang di desa ini." Ardana menggigit bibir. "Kalau begitu, aku harus sembunyikan Wira. Ia belum cukup kuat menghadapi Leak seperti mereka." "Tidak, Nak," ujar Jero Gede pelan. "Justru sekarang waktunya ia menerima batu Mustika Wariga, pusaka leluhur kita. Itu satu-satunya perlindungan yang mampu menahan serangan Leak Teben Peteng." Keesokan harinya, kehidupan di rumah itu tampak biasa saja. Namun di balik rutinitas, rasa cemas menggantung di dada mereka. Ardana menunggu waktu yang tepat untuk berbicara pada Wira. Anaknya itu memang sudah sedikit mengenal ilmu Pangiwa, tapi hanya sebatas dasar, penyembuhan, perlindungan, dan pemanggilan penunggu bumi. Sore menjelang, Jero Gede pergi mengawasi hutan sekitar. Awalnya suasana tampak damai. Tapi tiba-tiba angin berubah dingin, dan jari balik pepohonan terdengar suara siulan panjang. Datar, melengking, dan sangat asing. Langkah Jero Gede terhenti. Ia memutar tubuh perlahan, matanya menelusuri kabut. Lalu terdengar suara berat dari arah pepohonan. Apa yang dilakukan seorang Pangiwa tua di hutan ini? "Siapa kau?" "Aku Lemana, dari bangsa Leak Teben Peteng. Mungkin kau sudah mendengar namaku." Sosok itu keluar dari kegelapan, tinggi, berkulit kelam, matanya merah bagai bara arang. "Jangan takut," ujarnya. "Aku tidak memusuhimu, asal kau bersedia tunduk pada perintahku." "Dan apa yang kau inginkan, Lemana?" Lemana tertawa serak. "Tunggu saja, tua bangka. Malam nanti aku akan datang, seperti bayangan yang tak punya wujud." Suara itu memudar perlahan, namun gaungnya tetap berputar di telinga Jero Gede, seakan suara itu menempel di udara. Ia tahu, itulah panggilan ikatan niskala. Siapapun yang mendengarnya akan sulit melawan perintah sang Leak Teben Peteng. Tanpa membuang waktu, Jero Gede bergegas pulang. Ia segera memanggil Ardana, dan bersama-sama mereka membuka kotak kayu di atas meja balai tengah. Di dalamnya tersimpan batu Mustika Wariga, batu hitam berukir aksara tua yang menyimpan kekuatan leluhur mereka. "Bila batu ini diangkat, perang akan dimulai lagi," gumam Jero Gede. Ardana menatapnya. "Bapak, aku bisa memanggil kekuatannya. Tapi bagaimana dengan Wira? Kau harus segera memanggilnya pulang." "Aku bisa merasakan ada mata yang mengintai dari luar rumah." Sabtu pagi datang. Wira bersiap pergi ke hutan mengambil kayu bakar. Tapi ayahnya menahannya. "Nah," kata Ardana, "sudah saatnya kau pelajari sepenuhnya ajaran Pangiwa Putih." Wira menatapnya kecewa. "Ayah, aku tak ingin belajar hal itu lagi. Aku tahu Pangiwa adalah jalan yang gelap." "Tidak, Nak. Kita tidak memanggil kegelapan untuk menghancurkan, tapi untuk menundukkannya." Namun Wira tetap menggeleng, lalu pergi dengan alasan mencari kayu bakar. Ardana hanya menatapnya dari jauh, hatinya berat. Menjelang senja, angin kembali berembus dingin. Jero Gede yang sedang di balai tiba-tiba menoleh ke arah jalan desa. "Ardana," panggilnya pelan. "Bersiaplah, tamu kita sudah datang." Beberapa menit kemudian, dari kabut muncul 6 sosok pria berpakaian rapi. Wajah mereka pucat namun berwibawa. Yang berjalan di depan memakai kalung emas dan senyum dingin. Lemana, pemimpin Leak Teben Peteng. Mereka berhenti di depan pagar bambu. "Selamat malam, Jero Gede,"
sapa Lemana dengan nada sinis. Kau tahu apa yang kucari? Matanya menelusuri setiap sudut rumah, seperti mencari sesuatu yang tersembunyi. Di antara nafas malam, udara terasa berat, pertanda perang niskala akan segera dimulai. Sore menjelang, Jero Gede pergi mengawasi hutan sekitar. Awalnya suasana tampak damai, tapi tiba-tiba angin berubah dingin dan dari balik pepohonan terdengar suara siulan panjang. Datar, melengking, dan sangat asing. Langkah Jero Gede terhenti. Ia memutar tubuh perlahan, matanya menelusuri kabut. Lalu terdengar suara berat dari arah pepohonan. Apa yang dilakukan seorang pangiwa tua di hutan ini? Siapa kau? Aku Lemana, dari bangsa Leak Teben Peteng. Mungkin kau sudah mendengar namaku. Sosok itu keluar dari kegelapan, tinggi, berkulit kelam, matanya merah bagai bara arang. Jangan takut, ujarnya. Aku tidak memusuhimu, asal kau bersedia tunduk pada perintahku. Dan apa yang kau inginkan, Lemana? Lemana tertawa serak. Tunggu saja, tua bangka. Malam nanti aku akan datang seperti bayangan yang tak punya wujud. Suara itu memudar perlahan, namun gaungnya tetap berputar di telinga Jero Gede, seakan suara itu menempel di udara. Ia tahu itulah panggilan ikatan niskala. Siapapun yang mendengarnya akan sulit melawan perintah sang Leak Teben Peteng. Tanpa membuang waktu, Jero Gede bergegas pulang. Ia segera memanggil Ardana, dan bersama-sama mereka membuka kotak kayu di atas meja balai tengah. Di dalamnya tersimpan batu mustika wariga, batu hitam berukir aksara tua yang menyimpan kekuatan leluhur mereka. Bila batu ini diangkat, perang akan dimulai lagi, gumam Jero Gede. Ardana menatapnya. Bapak, aku bisa memanggil kekuatannya, tapi bagaimana dengan Wira? Kau harus segera memanggilnya pulang. Aku bisa merasakan ada mata yang mengintai dari luar rumah. Sabtu pagi datang. Wira bersiap pergi ke hutan mengambil kayu bakar, tapi ayahnya menahannya. Nak, kata Ardana, sudah saatnya kau pelajari sepenuhnya ajaran Pangiwa Putih. Wira menatapnya kecewa. Ayah, aku tak ingin belajar hal itu lagi. Aku tahu Pangiwa adalah jalan yang gelap. Tidak, nak. Kita tidak memanggil kedelapan untuk menghancurkan, tapi untuk menundukkannya. Namun Wira tetap menggeleng, lalu pergi dengan alasan mencari kayu bakar. Ardana hanya menatapnya dari jauh, hatinya berat. Menjelang senja, angin kembali berembus dingin. Jero Gede yang sedang di balai tiba-tiba menoleh ke arah jalan desa. Ardana, panggilnya pelan. Bersiaplah, tamu kita sudah datang. Beberapa menit kemudian, dari kabut muncul 6 sosok pria berpakaian rapi. Wajah mereka pucat namun berwibawa. Yang berjalan di depan memakai kalung emas dan senyum dingin. Lemana, pemimpin Leak Teben Peteng. Mereka berhenti di depan pagar bambu. Selamat malam, Jero Gede, sapa Lemana dengan nada sinis. Kau tahu apa yang kucari? Matanya menelusuri setiap sudut rumah, seperti mencari sesuatu yang tersembunyi. Di antara nafas malam, udara terasa berat, pertanda perang niskala akan segera dimulai. Pintu rumah terbuka lebar. Jero Gede sudah berdiri di ambang. Matanya menyala merah. Ia mengangkat tangannya dan melantunkan tigal buta, mantra pengunci arah mata angin. Suara raungan terdengar dari balik kabut, dan udara malam bergetar seperti gong dipukul keras. Mereka datang lebih cepat dari yang kuduga, desah Jero Gede. Namun malam itu juga, di tengah aroma dupa dan getah pinang, suara lain menggema, suara Wira, cucu satu-satunya. Sampai kapan kita begini, Jero? Kita hidup diburu kegelapan karena kita sendiri bagian darinya. Nak, aku tak mau jadi seperti kalian. Ibu mati karena ilmu ini. Sekarang siapa lagi berikutnya? Ayah, Jero, aku? Cukup sudah. Air mata menetes di pipinya. Tinggalkan semua ini, ayah. Kita pergi dari sini. Mulai hidup baru tanpa kutukan darah. Ardana menatap anaknya lama. Kau tak mengerti, Wira. Kemanapun kita pergi,
wariga ini akan tetap melekat. Kita bukan manusia biasa. Kita adalah penjaga gerbang antara dua dunia. Aku bukan penjaga, aku hanya ingin hidup wajar seperti orang lain. Jero Gede memotong. Suaranya pelan tapi berwibawa. Cukup, kalian berdua. Kalian berbicara dalam amarah, bukan dalam kesadaran. Ia menatap cucunya lembut. Benar, kita memegang kekuatan hitam, tapi bukan untuk menindas, melainkan untuk melindungi. Itu perbedaan kita dengan Lemana. Ketegangan meredah. Ardana masuk ke kamarnya, sementara Wira membantu menyiapkan makan malam. Di beranda, Jero Gede duduk menghisap cerutu daun pisang, menatap langit yang diselimuti awan hitam. Malam ini akan panjang, bisiknya. Beberapa saat kemudian, Wira menghampiri. Jero, kenapa ayah begitu keras ingin aku belajar Pangiwa? Karena hanya itu cara agar kau bisa bertahan. Kau tak bisa lari dari darahmu, tapi kau bisa mengarahkannya. Ia menatap api pelita. Sebentar lagi, Lemana akan menuntut perjanjian. Dan jika kau tak siap, bukan hanya kita, seluruh desa ini akan jadi korban. Malam makin larut. Di kejauhan, gong pura berdentang pelan. Wira tak menjawab, tapi dalam hatinya ia sudah mantap. Ia akan memutus rantai warisan kegelapan. Dan besok pagi, ia akan mulai caranya sendiri, mencari terang melalui keyakinan baru. Keesokan harinya, Wira bangun lebih pagi dari biasanya. Ia berpakaian putih bersih dan menatap matahari yang muncul di balik Gunung Agung. Ia berjalan menuju pura desa. Jero, katanya pelan sebelum pergi. Aku akan sembahyang ke pura, bukan untuk menolak darahku, tapi untuk memurnikannya. Jero Gede hanya diam, antara bangga dan takut. Bukan takut pada Lemana, tapi pada apa yang mungkin terjadi bila darah Pangiwa putih bertemu dengan cahaya suci pura. Kabut turun perlahan, membawa aroma dupa dan firasat buruk. Dalam bisikan angin terdengar suara Lemana, pelan namun jelas. Waktu hampir tiba, Wira. Darahmu akan memutus atau mengikat segalanya. Wariga Darah, Kebangkitan Wirasuta. Dalam kalender Bali kuno, malam purnama dipercaya sebagai saat di mana batas antara dunia manusia dan dunia roh menjadi sangat tipis. Malam ketika cahaya bulan tak hanya menerangi bumi, tetapi juga membuka jalan bagi kekuatan yang tersembunyi. Bagi keluarga Jero Gede Merta, malam purnama bukan sekadar waktu suci, melainkan ujian antara darah dan takdir. Sumpah di bawah cahaya bulan. Malam itu, langit di atas desa Giri Niskala berpendar seperti perak cair. Di halaman rumah tua Jero Gede, sang tetua Pangiwa putih tengah merapalkan doa-doa di depan api dupa. Di sampingnya, sang cucu, Wira, bersiap hendak ke pura. Ia ingin memutus kutukan keluarganya. Jero, katanya pelan, aku akan pergi ke pura untuk memohon petunjuk. Aku ingin bersih dari warisan ilmu hitam. Jero Gede menatapnya lama. Anak, jalan yang kau pilih bukan tanpa bayangan. Tapi bila hatimu tulus, Ida Sang Hyang akan menuntunmu. Sementara itu, di kejauhan, suara kulkul terdengar pelan. Wira berangkat, berjalan melewati kebun pisang yang berkilau di terpa sinar purnama. Namun di tengah jalan, hembusan dingin menyapu tengkuknya. Ia menoleh. Tak ada siapapun, hanya bayangan daun yang menari. Tapi perasaannya gelisah, seperti ada tatapan yang mengikutinya dari balik kegelapan. Ketika hampir melewati batas kebun, 3 lelaki berdiri di tepi jalan. Pakaian mereka halus, seperti bangsawan, wajah pucat dan tersenyum samar. Wira memberi hormat dengan menganggukkan kepala. Tapi ketika menoleh lagi, ketiganya telah lenyap. Dadanya berdebar. Ia pun mempercepat langkah menuju pura desa. Cahaya di pura. Begitu sampai, Wira disambut aroma dupa dan lantunan kidung. Ia duduk di pelataran, mengikuti upacara persembahyangan meski tak sepenuhnya paham. Usai ritual, ia menghampiri Pedande Aryaguna, seorang sulinggih tua dengan tatapan teduh. Pedande, katanya lirih, aku datang membawa beban.
Aku keturunan Pangiwa Hitam. Aku ingin terbebas dari warisan itu. Sang pedande menatapnya lembut. Nak, kebaikan dan kejahatan tidak hidup dalam darah, melainkan dalam niat. Jika kau memakai kekuatanmu untuk menolong, maka itu bukan kutukan, itu anugerah. Wira terdiam. Kata-kata itu mengguncang hatinya. Bagaimana mungkin seorang pedande tidak menolak ilmu Pangiwa? Ia berpamitan pulang dengan pikiran yang semakin kacau, tak tahu harus memihak cahaya atau menerima kegelapan yang menitis dalam dirinya. Serangan di rumah tua. Sore menjelang malam, Jero Gede berpamitan. Aku hendak menemui sahabat lama di Banjar sebelah. Jagalah dirimu dan ayahmu, Wira. Jangan biarkan amarah menutup hatimu. Setelah sang kakek pergi, rumah itu sunyi. Hanya suara jangkrik dan gesekan bambu. Ardana duduk di serambi, mengasah keris tua peninggalan leluhur. Sementara Wira belajar di kamarnya, berusaha melupakan semua. Namun tiba-tiba, angin kencang berhembus, lampu minyak bergetar, bayangan menari di dinding. Ardana menatap sekeliling, dan di antara pepohonan muncul sosok-sosok tinggi berambut putih panjang, matanya merah menyala. Para leak Teben Peteng telah datang. "Wira, mereka datang!" teriak Ardana sambil meraih kerisnya. Wira terlonjak, mengambil butiran beras hitam yang disiapkan kakeknya, mantra pelindung untuk menipu mata para leak. Ia merapal doa cepat dan mencoba melarikan diri lewat dapur. Namun baru membuka pintu, sebuah tangan besar menariknya kembali ke dalam. Di hadapannya berdiri sesosok leak berwajah menyeramkan, kulitnya kelabu dan rambutnya menutupi dada. "Jangan lari," gesisnya. "Kami hanya ingin mengambil apa yang seharusnya menjadi milik kami." Darah di bawah purnama. Di ruang depan, Ardana bertarung sengit. Ia menebas dua leak hingga berubah menjadi asap hitam, namun jumlah mereka lebih banyak dari yang dikira. Jeritan dan suara kayu patah bergema di seluruh rumah. Wira mendengar suara ayahnya yang merintih mulai melemah. Ia hendak berlari untuk membantu, tapi pintu kamar terbuka tiba-tiba. Dan di ambang berdiri Lemana, sang pinunung leak Teben Peteng. Wajahnya dingin, senyumnya seperti pisau. Di tangannya tergantung tubuh Ardana berlumuran darah. "Sampaikan pada kakekmu," ujarnya pelan, "inilah harga penolakannya padaku. Tak ada yang boleh melawan kehendak leak Teben Peteng." Ia mencabik dada Ardana dan mencabut jantungnya, mengangkatnya tinggi ke arah bulan purnama. Cahaya bulan memerah, angin membeku. Wira menjerit, tapi tubuhnya terpaku. Lemana menatapnya dan mencakar pipinya dengan kuku panjang seperti belati. "Luka ini tanda darah keras kepala Jero Gede. Suatu saat kau akan tahu siapa sebenarnya dirimu." Setelah itu, Lemana lenyap bersama para leak Peteng, meninggalkan rumah penuh darah dan tangisan. Wira memeluk tubuh ayahnya yang terkulai di tanah, menjerit sejadi-jadinya di bawah cahaya purnama. Ia belum sempat meminta maaf, belum sempat mengatakan bahwa ia hanya ingin hidup seperti manusia biasa. Kini yang tersisa hanyalah keheningan dan bau darah yang pekat. Fajar menjelang. Jero berlari pulang dari perjalanan. Ia tiba di halaman rumah yang porak-poranda. Tubuh Ardana terbujur tanpa nyawa, sementara cucunya duduk diam, wajah penuh darah dan mata kosong menatap bulan yang belum sempat tenggelam. "Jero," suara Wira hampir tak terdengar. "Mereka sudah datang. Lemana telah menuntut janji." Jero berlutut, menggenggam tanah dan berseru ke langit. "Lemana, kau boleh menuntut darahku, tapi tidak jiwanya, tidak anak ini." Dari kejauhan, suara tawa bergema di balik gunung, dan malam purnama berikutnya pun menanti bersama dendam yang belum selesai. Sumpah terakhir sang pandita tua. Dalam setiap wariga, ada garis yang tak bisa dihapus, garis yang mengikat antara darah dan karma. Bagi Wira, malam kematian ayahnya bukan hanya kehilangan seorang orang tua.
Itu adalah malam ketika api dendam mulai menyala dan langit purnama menyaksikan kebangkitan warisan gelap keluarga Jero Gede Merta. Duka dan sumpah. Pagi itu, desa geger. Orang-orang berkerumun di halaman rumah keluarga Jero Gede. Di tengah-tengah mereka, tampak Ardana, putra tunggal Jero Gede, terbujur kaku di atas balai dangin. Tubuhnya ditutupi kain putih. Di sampingnya, Wira menangis tanpa suara, memeluk lututnya sendiri. Jero Gede datang dengan langkah gemetar. Saat kain kafan dibuka, wajah anaknya yang hancur membuat tubuhnya nyaris roboh. Siapa yang telah tega melakukan ini? Jero, lirih Wira. Seorang Maharlika Leak. Dialah pembunuh ayah. Mereka menyebutnya Lemana. Mendengar nama itu, Jero Gede menatap kosong ke tanah. Air matanya jatuh pelan, lalu kedua tangannya mengepal. Ia tahu, kini musuh yang sesungguhnya telah menampakkan wajahnya. Ketika malam tiba, seluruh desa telah kembali ke rumah masing-masing. Jero Gede menutup pintu balai dan menyalakan dupa. Ia memimpin upacara pitrayatnya untuk roh Ardana. Doa-doanya bukan hanya untuk kelepasan jiwa sang anak, tapi juga untuk menahan amarah yang mendidih di dadanya. Pewarisan Mustika. Di bawah cahaya lampu minyak, Jero Gede memanggil cucunya. Wira, katanya dengan suara berat. Sekarang kau mengerti mengapa ayahmu memaksa agar kau mempelajari ilmu Pangiwa Putih. Ia ingin melindungimu dari para leak teben peteng. Tapi Jero, mereka terlalu kuat. Apakah ada kekuatan yang bisa mengalahkan mereka? Jero Gede mengambil sebuah kotak kayu dari bawah balai. Ia membuka perlahan, memperlihatkan sebuah batu hitam kecil berisi cahaya merah di dalamnya. Inilah Mustika, warisan Pangiwa kuno dari leluhur kita. Tapi dengarkan ini, Wira. Mustika bukan alat balas dendam. Ia harus dijalankan dalam keseimbangan. Bila hatimu diliputi amarah, kekuatan ini akan menelanmu. Wira menunduk hormat, menggenggam pusaka itu dengan kedua tangan. Jero, beri aku cahaya. Ajarkan aku menundukkan kegelapan dalam diriku. Aku siap mempelajarinya, demi ayah. Bayangan yang menyapa. Hari-hari berikutnya dipenuhi ritual dan latihan. Di dalam geria tua, dupa menyala tak pernah padam. Jero Gede mengajarkan mantra kuno, mantra penjaga, dan tatapan taksu yang menembus alam halus. Namun setiap kali Wira melafalkan mantra, ia mendengar bisikan dari tanah, suara-suara asing yang memanggil namanya. Di matanya muncul wajah-wajah leluhur, ada yang tersenyum lembut, ada pula yang menatap tajam. Kadang tubuhnya kaku, lidahnya keluh, dan cahaya Mustika berdenyut seperti nadi hidup. Suatu malam, tubuh Wira kejang, matanya memutih, dan mulutnya bergetar melafalkan mantra yang bukan ajaran sang kakek. Jero Gede segera merapal penawar, menekan dadanya, hingga akhirnya Wira jatuh pingsan di tanah. Ketika pemuda itu sadar keesokan harinya, dunia terasa lain. Udara lebih berat, tapi jiwanya ringan. Seolah ia kini mampu mendengar bisikan angin dan melihat warna aura makhluk tak kasat mata. Sumpah pertama siang itu, di tepi sawah, Wira bertemu Putu Chandra, anak bangsaman desa sebelah yang sering merendahkannya. "Ah, anak dukun hitam, masih saja hidup kau," ejek Putu Chandra. Wira mengepal tangan, tak sadar bahwa ia menggenggam mustika di dalam sakunya. Kata-kata keluar dari bibirnya, lirih namun tajam. "Andai kau tahu bagaimana rasanya merangkak dalam lumpur, maka biarlah Anah menelannya." Sekejap, Putu Chandra jatuh tersungkur di lumpur sawah, menjerit ketakutan. Wira tertegun, wajahnya pucat. Ia mencoba menarik kembali ucapannya, tapi tubuh Putu Chandra menggigil hebat. Saat itu,
Jero Gede muncul dan berteriak, "Wira, apa yang telah kau lakukan?" Ia segera merapal mantra penawar, membatalkan kutukan itu. Setelah Putu Chandra tersadar dan lari berbirit-birit, Jero Gede menatap cucunya dalam-dalam. "Wira, mustika bukan mainan. Sekali kau ucapkan sumpah, dunia akan menuruti kata-katamu. Dan jika hatimu gelap, maka dunia pun akan gelap bersamamu." Wira menangis, memohon ampun. "Aku tak bermaksud, Jero. Aku hanya marah." "Itulah sebabnya kau harus belajar menaklukkan dirimu lebih dulu sebelum menaklukkan kegelapan." Di bawah bayangan para leluhur, malamnya Wira berbaring namun tak bisa tidur. Dari sudut kamar, ia mendengar suara lembut namun asing. Bisikan yang menggodanya mengajak untuk menggunakan mustika demi kekuasaan dan balas dendam. Tapi bersamaan dengan itu, di antara kabut dupa muncul bayangan wajah para leluhur, tenang, suci, penuh wibawa. Mereka menatapnya seolah berkata, "Jagalah keseimbanganmu, Wira. Jangan biarkan darahmu menjadi hitam." Di luar, Jero Gede duduk di balai, menatap bintang. Di hatinya masih tersisa sesal. Seandainya ia tak meninggalkan rumah malam itu, Ardana mungkin masih hidup. Namun kini ia sadar, semua telah menjadi bagian dari wariga kehidupan. Dalam genggaman cucunya, tersimpan takdir yang bisa menyelamatkan atau menghancurkan dunia mereka. Jero Gede menatap api dupa yang bergetar dan berbisik pelan, "Lemanah, bila ini jalan yang harus ditempuh, maka aku siap. Tapi ketahuilah, darah merta tak akan tunduk pada kegelapan." Dan dari kejauhan, suara tawa samar terdengar di antara desir angin malam. Pertanda, perang antara cahaya dan bayangan baru saja dimulai. Dalam dunia para pangiwa, tak ada batas antara kutukan dan anugerah. Yang membedakan hanyalah hati yang menuntun tangan pemiliknya. Wira kini memikul warisan dua dunia, darah dan doa. Dan di bawah cahaya purnama yang sama, Lemana menanti, menunggu kapan darah terakhir keluarga Jero Gede akan menjadi miliknya. Warisan di balik api dupa. Di tengah desa Giri Niskala yang mulai diliputi kabut hitam, malam itu terasa ganjil. Angin bertiup dari arah Gunung Agung, membawa aroma dupa terbakar dan bisikan halus dari alam Niskala. Jero Gede, penjaga terakhir warisan Wariga Putih, menyadari bahwa malam itu adalah ujian terakhir bagi darahnya sendiri. Wira, sang cucu yang baru saja menggenggam pusaka bertuah, Mustika Wariga. Setelah kematian anaknya, Jero Gede menjaga pusaka Mustika Wariga agar tidak jatuh ke tangan para leak gabuh, golongan makhluk niskala pemakan darah manusia yang dipimpin oleh Ratu Laksaya, penguasa malam dari lembah timur. Namun, malam itu, ketika bulan purnama menyentuh puncak langit, angin dingin mendadak menerobos dinding bambu balai dangin rumah Pandita. Ia tahu, para leak sudah datang. Jero Gede segera menyalakan dupa suci dan mengambil manik jerami yang dililit benang merah. Ia membisikkan mantra Panyingkerman dengan suara berat. Setiap lilitan benang ia kencangkan, semakin kuat pula getaran tanah di bawah balai. Dari kamarnya, Wira mendengar suara menggeram sang kakek. Jantungnya berdegup keras. Ia menggenggam pusaka mustika yang kini terasa berdenyut di tangannya. Ia mengintip dari celah pintu. Jero Gede sedang berlutut di lantai, memegang manik jerami dengan wajah penuh tekad. Dari luar balai, tampak siluet-siluet hitam mulai bermunculan. Lelaki dan perempuan dengan busana kerajaan berwarna ungu tua, mata menyala merah darah. "Sudah saatnya kau memilih, Jero Gede," suara berat menggema dari luar. "Serahkan cucumu dan pusaka itu, atau biarkan jiwamu kulumat di malam ini." Wira menahan nafas. Jero Gede hanya tersenyum tipis.
Selama napas ini masih berpadu dengan sabda Dharma, tak akan ada leak hitam yang bisa menguasai Wariga Putih, gumamnya. Ia menancapkan jimat ke dada Manik Jerami. Sekejap, suara jeritan menggema dari luar. Tubuh-tubuh hitam menjerit dan jatuh tersungkur. Satu persatu, makhluk itu menghilang di telan api gaib, menyisakan Ratu Laksaya, sang leak agung yang kini menampakkan diri dalam wujud manusia separuh naga. Jero Gede melangkah keluar balai, tangannya masih memegang Manik Jerami. Aku tak takut mati, Laksaya, tapi ketahuilah, tak ada kegelapan yang kekal di bumi ini. Namun, Laksaya tertawa panjang. Kau hanyalah pedande tua, lihatlah kekuatan malam. Dalam sekejap, 5 cakar hitamnya menembus perut Jero Gede Merta. Darahnya menetes di tanah suci. Tapi sebelum jatuh, Jero Gede membisikkan satu mantra terakhir ke arah cucunya. Wira, sekarang giliranmu. Wira muncul dari balik pintu. Mata remajanya bersinar seperti api dupa. Ia mengangkat mustika Wariga, dan dari pusaka itu terpancar cahaya biru muda. Laksaya tertegun. Wira mengucapkan mantra Pawitra Wariga, dan dari langit turun pusaran angin yang menghisap segala kegelapan di sekitarnya. Ratu Laksaya berteriak, tubuhnya meleleh seperti lilin terbakar, lalu hancur menjadi abu yang terbawa angin. Hening, hanya suara serangga malam yang tersisa. Wira berlari ke arah sang kakek yang terkapar di tanah. Jero, bertahanlah, aku akan mengobati luka ini. Jero Gede membuka matanya, tersenyum lemah. Tak perlu, cucuku, darah kita memang tak dapat disembuhkan oleh dunia skala. Tapi aku tenang, karena kau telah menemukan keseimbangan Wariga. Bukan pada warna sihir, tapi pada warna hati. Wira memeluk tubuh sang kakek hingga napas terakhirnya berhenti. Di langit, bulan purnama masih bersinar. Di tanah, warisan Wariga Putih kini berpindah ke tangan generasi baru. Beberapa tahun kemudian, di bawah pohon Kamboja di halaman pura tua, terlihat seorang pemuda berbusana putih tengah mengajar anak-anak tentang keseimbangan alam dan doa. Ia dikenal sebagai Resi Wira, pewaris terakhir Wariga Putih dari Wanasakti Giri Niskala. Dan setiap kali malam purnama datang, angin dari arah gunung berhembus lembut, membawa suara bisikan halus seorang tua yang berucap, "Jagalah warna hatimu, cucuku, karena disitulah mustika sejati tinggal." Warisan di balik api dupa. Fajar menyingsing di atas puncak bukit. Kabut tipis menari di antara pepohonan beringin yang basah oleh embun. Di tanah yang masih hangat oleh sisa pertempuran malam purnama, Wira kini berdiri sendiri. Sang Jero Gede, kakek sekaligus gurunya, telah tiada. Namun Wariga Putih masih menyala di dadanya. Penduduk desa Giri Niskala perlahan keluar dari rumah mereka. Mereka menyangka badai besar baru saja melanda, karena rumah-rumah berguncang dan angin bergemuruh semalaman. Namun anehnya, tak setetes pun hujan turun. Di halaman pura, mereka mendapati Wira sedang memeluk tubuh Jero Gede yang telah kaku. Air mata remaja itu menetes di tanah, menyatu dengan dupa yang masih mengepul. Tak seorang pun tahu apa yang sebenarnya terjadi. Hanya bisikan bahwa para buta kala telah tumpas malam itu. Atas bantuan para warga, Wira menyiapkan pelebon sederhana untuk menghormati sang kakek. Selama 3 malam berturut-turut, dupa dan kidung tidak pernah padam. Di malam terakhir, datang seorang tamu berpakaian pedanda, Bagawan Aranya, seorang pandita dari Pura Samuan III. "Anakku Wira," ucapnya lembut sambil menunduk hormat. "Aku datang menyampaikan duka dan rasa terima kasih. Dahulu, Jero Gede Merta pernah menyelamatkan hidupku saat aku tersesat di lembah Niskala. Aku tahu siapa dia, meski banyak yang tidak memahami jalan yang ia pilih." Wira menatapnya penuh hormat. "Kakekku Jero Gede sering menyebut tentang keseimbangan, Bagawan, bahwa terang dan gelap bukan untuk dipertentangkan, melainkan untuk diseimbangkan.
Bagawan Aranya tersenyum. Benar, aku seorang penyembah Sang Hyang Widi di Jalan Dharma, sementara kakekmu Jero Gede menjaga keseimbangan lewat jalur Niskala. Berbeda jalan, tapi satu tujuan. Ia menepuk bahu Wira. Sekarang, kau harus meneruskan tugasnya. Wariga Putih tak bolah padam. Sejak malam itu, Wira sering berkunjung ke Pura Samuan Tiga. Ia belajar usada, ilmu pengobatan suci di bawah bimbingan Bagawan Aranya. Siang ia membantu para petani, malam ia berdoa di bawah cahaya bulan. Dalam kesepian, ia merasakan kehadiran Jero Gede Merta di setiap desir angin dan sinar dupa. Bertahun-tahun berlalu, desa Giri Niskala hidup damai. Namun Wira tahu, di balik ketenangan itu, dunia Niskala tidak pernah benar-benar tidur. Masih ada leak dan buta kala yang bersembunyi di hutan-hutan tua, menunggu kesempatan. Tapi selama Wira masih bernapas dan menjaga mustika wariga, tak ada makhluk kegelapan yang akan berani melintasi batas pura. Karena di tanah itu, di bawah sinar bulan purnama, masih berdiri seorang penjaga, cucu dari Jero Gede, penerus Wariga Putih Kerajaan Wanasakti Desa Giri Niskala. Di bawah pohon Kamboja yang mekar di halaman pura tua, tampak seorang pedanda muda berpakaian putih sedang mengajar anak-anak tentang keseimbangan hidup dan kasih pada semua makhluk. Ia dikenal dengan nama Resi Wira, penjaga terang di antara bayang-bayang malam. Setiap kali angin berhembus dari arah gunung, dupa di hadapannya bergetar lembut, dan di sela asap itu terdengar bisikan samar, suara seorang tua dari alam Niskala. Jaga warna hatimu, Wira, karena di sanalah wariga sejati bersemayam. Oke kawan-kawan, terima kasih ya sudah menyimak cerita kami sampai selesai. Yang belum subscribe, ayo dong, subscribe dulu, like and share, klik tanda loncengnya, biar nggak ketinggalan cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.